Hai teman-teman semua, jumpa lagi sama aku di channel ini Elektro Sederhana. Pada kesempatan kali ini aku mau kasih kalian cara mudah menghitung kebutuhan panel surya. Cara yang aku bagikan kali ini sedikit berbeda dari kebanyakan perhitungan teman-teman YouTuber yang kebanyakan ada di YouTube. Nah, cara perhitungan kali ini berdasarkan pengukuran nyata di lapangan, bukan berdasarkan kondisi STC. Seperti yang kalian ketahui sendiri, kondisi STC pada panel surya adalah standar test condition, yang dimana panel surya menghasilkan daya pada watt peak tertinggi pada kondisi testing. Nah, pada kondisi normal, kita hanya mendapatkan energi produksi yang jauh lebih sedikit dari kondisi STC. Sebagai contohnya, saya kemarin menggunakan panel surya 300 WP, daya yang didapat hanya 205 watt saja. Untuk menghitungnya, kita perlu mengetahui SCC jenis apa yang kita pakai di panel surya kita, tergantung budget. Kalau budget murah pakai PWM, kalau budget yang agak sedikit membengkak, kita pakai yang MPPT. Nah, buat kalian yang menggunakan SCC PWM, gunakan pendekatan 39%. Jadi panel surya hanya memproduksi daya 39% dari kapasitas totalnya. Sebagai contohnya, panel surya 100 watt dengan 39% ketika menggunakan SCC PWM, maka daya yang diproduksi adalah 39 watt. Tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa memproduksi daya sampai 70 watt ke atas. Kemudian ketika kita menggunakan SCC MPPT, daya yang diproduksi bisa sampai 60%. Nah, untuk kondisi WP kita nggak akan bisa mencapai kondisi watt peak seperti pada label. Sekarang kita masuk ke hitung-hitungannya. Sebelum kita menghitung, kita lihat dulu beban apa aja yang kita butuhkan untuk panel surya kita. Ini saya akan menyalakan laptop selama 14 jam. 35 watt dikali 14 jam sama dengan 490 watt hour. Kemudian saya ingin menyalakan lampu 11 watt selama 13 jam. Kita kalikan saja, 11 kali 13 sama dengan 143 watt hour. Kemudian kita tambahkan total daya yang sudah kita hitung sebelumnya. 490 watt hour ditambah 143 watt hour sama dengan 633 watt hour. Selanjutnya kita memilih sistem tegangan baterai yang akan dibutuhkan. Sebagai catatan, untuk baterai kalian bebas memilih sistem tegangan yang mana aja. Ada 12 volt, 24 volt, 48 volt. Semakin tinggi tegangan baterai akan semakin rendah arus yang mengalir. Jadi kalian cukup butuh kabel yang lebih kecil. Silahkan pilih sesuai budget. Di sini saya akan memilih tegangan 12 volt. Lalu kita hitung berapa kapasitas baterai yang dibutuhkan. Sebelumnya kita sudah mendapatkan angka 633 Wh. 633 Wh kita bagi 12. Jadi didapatlah hasil 52,75 ampere hour. Jadi kita butuh baterai 52,75 ampere hour. Habis itu kita akan menambahkan angka persentase ke dalam baterai kita agar baterai kita tidak terlalu habis ketika digunakan. Di sini bisa jadi saya pilih yang 70 ampere hour. Sehingga baterai masih ada kapasitas 20 sampai dengan 30% ketika sudah digunakan. Atau bisa juga kita memilih baterai yang lebih tinggi, yaitu dengan menggandakan kapasitasnya jadi 2 kali lipat, yaitu 100 ampere hour. Untuk pemilihan baterai tergantung budget ya. Selanjutnya kita memilih berapa WP panel yang akan kita gunakan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, jika kalian menggunakan SCC PWM, ambil angka 40%. Artinya energi yang terdapat di panel surya itu selama 5 jam penyinaran adalah 40%. Jika kalian menggunakan SCC MPPT, maka ambil angka 70%. Artinya 70% daya maksimal dari panel tersebut selama 5 jam penyinaran. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Untuk menghitung kebutuhan panel, kita bagikan saja. Kebutuhan daya kita adalah 633 watt hour. Kemudian kita bagi 4 jam penyinaran efektif, maka didapat angka 158,25 watt hour. Kemudian jangan lupa menambahkan angka 70% karena kita menggunakan MPPT. Ingat, panel surya nggak akan mencapai daya watt peak seperti pada label. Dia hanya mencapai 60% atau 70% aja. Sekarang kita masukkan angka sebelumnya ke dalam rumus. 158,25 watt peak dibagi 0,7, lalu kita dapat 226 watt. Di sini kan kita udah dapat tuh panelnya. Panel yang dibutuhkan adalah 226 watt peak, tapi di pasaran hanya ada 230, 240, maka kita pilih yang sesuai aja. Di sini saya pilih 240 watt peak. Dan sekarang kita udah mendapatkan berapa kebutuhan yang dibutuhkan. Yang pertama, kita butuh baterai 70 Ah, panel 250 WP. Begitu cara mudah untuk menghitungnya. Tapi jika kalian pengen menggunakan persamaan pendekatan pada label panel, yaitu 100% selama 5 jam penyinaran, silakan. Tapi kalian bakalan menemukan pada kondisi nyata kita nggak pernah mencapai pada kondisi watt peak seperti yang ada di label panel.
Silahkan dibuktikan sendiri, ukur di lapangan kalau kalian bisa mencapai watt peak seperti yang ada pada label panel. Panel saya aja yang 300 WP hanya mencapai 205 watt peak pada jam 10 pagi sampai dengan jam 2 siang. Oke, demikian begitulah cara menghitung panel surya. Semoga saja bisa bermanfaat bagi teman-teman semua.